Pemirsa, sebuah rumah mewah di kawasan Kemang Pratama, Bekasi digerebek personil Bareskrim Polri pekan lalu dalam pengembangan penyidikan kasus vaksin palsu. Saat penggerebekan, polisi juga menangkap suami istri yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Rekan kami, Egit Hapsari, telah berada di kediaman tersangka untuk melaporkan kondisi terkini dari sana. Egit, bagaimana kondisi terkini pasca penggerebekan? Apakah masih terdapat aktivitas di kediaman tersangka? Rike, setelah digerebek polisi pada hari Rabu malam lalu, memang rumah mewah milik Pak Sutri tersangka pembuat vaksin palsu ini sudah kosong, tidak berpenghuni. Namun demikian kami menemukan ada 3 buah sepeda motor yang diparkirkan di garasi rumah mewah ini. Dan informasi yang kami peroleh memang kunci dari 3 sepeda motor ini sudah disita oleh penyidik ataupun polisi pada saat penggerebekan. Dan informasi yang kami peroleh dari petugas keamanan yang ada di sekitar rumah Pak Sutri ini, Pak Sutri Hidayat Taufikur Rahman dan juga Rita Agustina ini tinggal bersama 2 orang anaknya dan seorang pembantu rumah tangga. Namun 2 anak dari Pak Sutri tersangka ini sudah dibawa ke rumah kerabat terdekatnya beberapa hari setelah digerebek oleh petugas dari Bareskrim Polri. Memang secara kasat mata, Rika, rumah ini tergolong rumah yang mewah, berada di kawasan pemukiman elit yang ada di bilangan Kemang Pratama, Bekasi. Bahkan menurut informasi yang kami peroleh, rumah ini sempat dijual dengan harga lebih dari 5 miliar rupiah. Dan bagaimana tidak, memang berdasarkan hasil penyelidikan dari Bareskrim Polri, pasangan suami istri tersangka pembuat vaksin palsu ini disinyalir bisa meraup omzet sebesar 100 juta rupiah per bulannya. Adapun intensitas dari aktivitas produksi atau pesanan dari vaksin palsu ini tergolong tinggi sebesar hingga 200 botol ampul per harinya. Rike. Egit, bagaimana sosok tersangka pembuat vaksin palsu ini di mata para tetangganya? Untuk menggali informasi tersebut, Rika, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Waldiono yang tinggal tepat di seberang rumah Pak Sutri tersangka pembuat vaksin palsu ini. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pak, mungkin di mata tetangga bagaimana sih sosok tersangka 2 orang Pak Sutri ini di mata Bapak? Dia mah baik-baik aja, orangnya ya bagus lah, sering tegur, cuma jarang bergaul aja. Gitu aja. Artinya jika ada aktivitas di sekitar lingkungannya tidak pernah ikut begitu, Pak? Tidak pernah, kalau warga dia belum pernah kumpul ke RT itu, belum. Kalau ada acara kegiatan RT belum pernah muncul gitu. Cuma di sekitaran depan rumah aja dia sering keluar nyiram-nyiram pohon gitu aja. Tapi adakah aktivitas mencurigakan atau Bapak menyangka tidak ternyata pasangan suami istri ini adalah tersangka pembuat vaksin palsu begitu? Kalau untuk itu karena dia orang baik, nggak ketahuan dia gimana ya, dia begitu gitu loh. Setahu saya ya baik-baik aja lah orangnya. Tapi ada aktivitas mencurigakan nggak, Pak? Mungkin ada orang bolak-balik ke sini perharinya? Nggak ada tuh, paling dia sering keluar sama motor, boncengan sama istrinya, kadang balik lagi, dia pergi lagi pakai mobil ganti gitu aja. Jadi setiap harinya memang pasangan suami istri ini sering di rumah begitu, Sering Pak? di rumah. Kalau kepada tetangga mengakunya apa profesinya? Kalau tetangga jarang yang tahu, setahu saya istrinya itu bidan gitu aja. Kalau suaminya? Suaminya kurang tahu deh, gitu aja. Tapi memang menetap di rumah terus begitu ya, Pak ya? Dia sering di rumah terus, kegiatan sehari-harinya. Jika dilihat dari aktivitas pasangan suami istri sehari-hari ini, bagaimana gaya hidupnya menurut tetangga sekitar? Kalau gaya hidupnya mah dia ya biasa-biasa aja, sering duduk di depan rumah teras, suaminya nyiram pohon, ya biasa-biasa gitu aja. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya Rika, memang jika dilihat dari citra pasangan suami istri tersangka di mata tetangga ini cukup kontradiktif karena berdasarkan hasil penyelidikan dari Bareskrim, keduanya ini ditetapkan sebagai tersangka pembuat vaksin palsu yang tidak hanya membahayakan bayi dan juga balita, namun juga dapat menyebabkan bayi dan balita meninggal dunia. Namun kasus ini akan terus dikembangkan oleh Dirtipideksus Bareskrim untuk menangkap sindikat lainnya. Rika. Baik, terima kasih laporan langsung Egit Hapsari.